Udah suaranya nggak? Ada nih. Tapi pelan. Bisa. Nggak ada lagi. Jadi duta ini, jadi duta kuliner Jawa Barat. Yoi. Jadi 20. baterainya udah masuk. Wah, udah mampir. Itu udah mati ya? Udah. Gitu. Orang peserta nih. Belas 40 lah kita mulai. Suara apa? Tiga puluh peserta, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Jumpa lagi dengan kita di HPC Android Development 4.0. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia untuk melanjutkan pembelajaran ini. Terima kasih juga untuk Bang Tera selaku pemateri yang masih berkenan untuk memberikan ilmu-ilmunya bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelumnya marilah kita berdoa demi kelancaran
dalam pelaksanaan kita hari ini. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Aziz Effendi. Saya sebagai moderator di sini. Dan kita langsung mulai saja untuk pembukaan kita. Kemarin setelah di grup kita kumpulkan pertanyaan-pertanyaan, dan di sesi ini kita mulai untuk jawab pertanyaan-pertanyaan dari pemateri kita, Bang Tera. Kepada Bang Tera, saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya bakal balas jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan yang kemarin disampaikan ya. Ya, Ada sekitar 10 pertanyaan. Oke. Dari nomor 1 ya. Nomor 1, Kak, maaf mau nanya, untuk pemula sebaiknya belajar Java dulu atau langsung Kotlin ya? Kalau buat pemula sih tutorial banyak itu di Java ya. Kotlin itu nggak terlalu banyak. Tapi kalau di kita ini kita nggak bakal pakai Java ataupun Kotlin. Di kegiatan ini kita full nggak pakai Java dan Kotlin. Kita pakainya JavaScript. Namanya React Native Framework ya. Jadi kita nggak main Java. Tapi kalau yang mau benar-benar belajar Java native, mau belajar aplikasi native, lebih rekomen sih kalau mau banyak yang tutorial itu di Java. Kalau Kotlin itu mungkin udah selesai Java, biasanya orang baru mempelajari Kotlin ya. Jadi nggak ada yang, jarang sih kalau yang di Indonesia, tutorial Indonesia langsung ngajarin ke Kotlin gitu. Oke, lanjut yang kedua, langkah-langkah terjun dalam ke dunia web atau Android. Selain mengenal dan menguasai JS atau PS ini apa ya? Visual Studio kali ya. Langkah-langkahnya, yang pasti sih kalau mau masuk dunia programming itu basic dulu, kita harus tahu basicnya. Basicnya tuh banyak, mulai dari HTML, CSS, terus konsep OP, ada lagi kita harus paham logika-logika dasar dalam pemrograman, termasuk looping, if else, switch case, dan lain-lain. Itu perlu dipelajari dulu kalau kita mau terjun ke dunia programming. Jadi nggak bisa langsung kita nekat langsung masuk ke programming, itu pasti bakal kagok. Jadi bagusnya kita ya dasar-dasar programming kita pelajari dulu. Kalau udah baru kita mulai mengenal framework atau bahasa-bahasa yang digunakan dalam pengembangan mobile atau web. Kalau web itu kan kemarin dari kegiatan Mas Farhan tuh makanya React ya, JavaScript. Kalau yang dari saya JavaScript juga, tapi nanti kita lebih mendalami konsep-konsep yang ada di Android-nya. Kalau web itu kan lebih ke HTML, CSS. Kalau kita tuh udah beda. Kita mainnya itu nanti komponen-komponen yang terhubung dengan perangkat Android. Mungkin nanti itu bakal lebih menjurus lagi ya. Nanti ada di tahapan-tahapan kita bakal lebih ke arah sananya. Oke, lanjut nomor 3. Cara meng-up laptop supaya laptop bisa memuat aplikasi yang diperlukan dalam HPC. Kalau ini up laptop ya kembali ke masing-masing ya. Ini kan upgrade ya. Jadi ya bisa pakai upgrade RAM. Kalau emang laptopnya udah jadul ya nggak bisa diapa-apain lagi. Mau nggak mau ya harus ganti ya, berarti yang support. Jadi kalau dalam kegiatan ini usahain laptopnya support sih. Ya nggak bisa diapa-apain lagi sih kalau nggak di upgrade manual. Upgrade RAM boleh, upgrade hard disk boleh, biar support. Tapi kalau udah mentok ya berarti udah nggak bisa diapa-apain, harus pakai laptop yang support. Oke, lanjut ke nomor 4. Mau tanya, untuk coding dan compile cuma pakai Visual Studio Code, nggak pakai Android Studio? Lebih tepatnya sih kita pakai SDK-nya ya kalau compile-nya. Jadi kita ngodingnya itu pakai Visual Studio Code. Kita nggak bakal pakai Android Studio-nya nanti kalau buat ngoding Android-nya. Karena ya pastinya kalau yang buat RAM 4 GB berasa banget tuh berat tuh kalau aplikasi-aplikasi semacam Android Studio. Jadi kita cukup pakai Visual Studio Code sama Android SDK yang disediakan dari Android Studio tanpa membuka aplikasi Android Studio pas kita lagi bikin program.
Oke, nomor 5. Untuk mengaktifkan SDK, apa harus menggunakan Android Studio? Sebenarnya ada cara alternatif. Kalau dilihat dari website resmi Android Studio, di bawah itu ada yang namanya Command Line Tools. Nah, pakai tools itu kita bisa download SDK tanpa install Android Studio. Tapi tahapannya rumit dan tiap tahunnya berubah-berubah caranya. Kalau saya dulu pakai cara itu pas saya masih pakai laptop Linux yang RAM-nya 4 GB. Jadi nggak bisa install Android Studio karena storage-nya juga kecil. Jadi saya pakai yang namanya Command Line Tools punya Android Studio. Di situ nanti kita harus konfigurasi dulu sampai dia bisa terhubung sama servernya Android Studio, baru kita download SDK yang dibutuhkan. Oke, lanjut ke nomor 6 ya. Bagaimana solusinya jika kita mempunyai laptop yang speknya kurang mendukung? Apakah ada cara lain? Nggak ada, harus di-upgrade. Lanjut, nomor 7. Apakah RAM 2 GB dengan proxy Intel kayak 7000 bisa menjalankan Android seperti Android Studio? Oh, kalau spek saya kurang paham ya. Bisa dilihat dari sistem requirement yang ada di website masing-masing. Tapi kalau RAM 2 GB sih bakal ngos-ngosan, nggak disaranin, lebih baik upgrade. Lanjut ke nomor 8. Apa ada materi yang bisa dipelajari sebuah pertemuan? Oh, ini kan ada. Kita kan kemarin udah dikasih ya PDF-nya. Jadi bisa dibaca dari situ. Tapi kalau buat yang kedepannya yang udah masuk materi tentang pembelajaran Android Studio-nya, nanti bakal di-share pas sudah mau masuk kegiatan. Kalau sekarang ini kan kita masih banyak di pendahuluan sama instalasi. Jadi ya banyak kan yang saya share itu kemarin PDF-nya yang sampai jalanin aplikasi aja, belum sampai ngoding-ngodingnya. Oke, lanjut nomor 9. HP Oppo F11 gagal waktu run Android Studio dengan notif HP-nya. Karena sebuah izin mengalami permintaan izin, Anda tidak membahas verifikasi respon. Oh, ini bug di ColorOS. Saya kan HP-nya Realme. Saya juga pernah kena masalah kayak gini. Ada caranya itu kalau nggak salah harus matiin di bagian administration device gitu. Jadi kita ada settingan admin yang batasin kita nyalain Android debug-nya. Mungkin nanti bisa cek saya kalau buat yang punya masalah kayak gini ya. Karena saya agak lupa. Bisa cek saya langsung kalau buat yang masalah yang nomor 9. Nanti saya kasih tahu cara solusinya. Agak lupa soalnya itu. Untuk nomor 10 yang terakhir, langkah awal untuk pemula yang benar-benar sama sekali tidak memulai. Oh, itu tadi udah dijawab ya. Hampir sama kayak yang nomor 2 tadi pertanyaannya. Langkah-langkahnya ya harus ngerti dasar-dasar programming dulu. Terus kita pelajari bahasa-bahasa dasar yang bakal digunain buat developnya. Misalkan Android ada Java, ada Kotlin, JavaScript juga bisa. Kalau untuk web ada PHP, ada JavaScript, ada Python juga. Jadi ya kita pelajarinya bertahap, yang pasti dasar-dasarnya dulu ya. Oke, semua pertanyaan udah dijawab. Mungkin ada yang masih keberatan, nanti bisa ditanyain lagi. Kalau yang tadi yang buat nomor 9, nanti boleh kontak saya langsung ya. Itu soalnya emang agak lebih bug dari sistem Android yang punyanya ColorOS. Semua HP Oppo sama Realme. Jadi kalau yang punya masalah itu nanti boleh, nanti saya share mungkin di grup ya. Biar nanti kalau yang punya masalah sama bisa langsung di-solve bareng-bareng. Oke. Sesi pertanyaan yang pertemuan sebelumnya udah saya jawab ya. Kita sekarang lanjut dulu ke kegiatan. Saya share screen dulu. Oke. Ini ada roadmap yang dibuat dari roadmap.sh tentang pengembangan React. Di sini React sama React Native hampir mirip. Jadi kita bisa ngelihat roadmap-nya dari sini. Kita pertama pasti bakal mempelajari yang namanya JSX, komponen, prototype, dan cara rendering. Nanti itu ada di tahapan pas sudah masuk aplikasi React Native-nya. Dan ada komponen lifecycle, ada composition inheritance, ada basic hooks, use step dan use effect. Nanti ini ada juga materinya. Advance-nya ini udah agak berat ya, udah masuk hooks. Kalau sekarang sih saya hooks baru sampai use step, use effect,
use callback sama use ref. Yang lainnya belum pernah saya coba, tapi emang udah advance itu. Jadi mungkin kita bakal di fundamental topics, kita nggak langsung ke advance. Kalau ekosistemnya di sini nanti ini udah lebih expert lagi. Tapi yang pasti kita bakal pakai yang namanya state management. Salah satunya dari Redux, nanti kita bakal pakai Redux. Kalau untuk testing kita nggak perlu ya, nanti ada testing nih, testing React Apps, itu nggak diperluin. Jadi intinya kita bakal pakai juga yang namanya API calls. Nanti ada di materi pertemuan sekian, lupa saya. Nanti bakal pakai Axios, ada fetch juga nanti. Nah, kita masuknya yang ini, mobile, React Native. Dari semua ekosistem kita masuknya yang mobile. Oke, lanjut ke materi. Yang lain udah pada install Android Studio, SDK, dan lain-lainnya kemarin ya. Kalau oke, kita nyeting pad-nya dulu. Jadi sebelum kita masuk ke React Native, kita butuh setting-setting pad dari SDK, JDK, dan lain-lainnya. Caranya ada di PDF kemarin, itu udah dikasih linknya sekalian. Saya nggak bisa sekalian ngasih tutorialnya langsung secara live di sini, karena saya bukan menggunakan Windows, jadi beda caranya. Jadi saya buka linknya aja, kita baca bareng-bareng aja. Oke. Buat tahu lokasi SDK-nya, kalian buka Android Studio. Nanti di Android Studio ada yang opsi buat buka settingnya. Sambil saya buka, mungkin tapi kalau untuk setting pad-nya agak beda. Yang pakai Linux juga bisa lihat pakai cara ini, nanti bisa dikasih tahu caranya. Sebentar, loading dulu. Silahkan dibuka Android Studio-nya masing-masing. Oke, sebentar loading. Mohon maaf Kak, tidak ada suara Kak. Iya, lagi loading. Tunggu sambil buka aplikasi Android Studio-nya masing-masing. Buka preference. Nanti di situ kita buka opsi SDK-nya. Nah, di sini kemarin habis yang udah install SDK Tools, di tab yang sama dari kemarin cara install Android SDK, ada Android SDK Location. Nah, ini di Kopas, lokasinya di Kopas. Nanti di setting lewat. Kalau buat yang pakainya Windows, masing-masing pada buka seperti yang digambar dah ya. Sambil dibuka juga linknya ya. Jadi buka komputer, buka My Explorer-nya, klik kanan di komputer, klik Properties. Nanti bakal masuk ke sistem setting. Nanti ada pilihan Advanced System Setting. Sebentar ya. Sebentar. Ntar saya coba nyalain laptop yang OS Windows-nya, ada nih ya. Sambil ngasih tutorial langsung aja.
Tes, maaf. Suaranya hilang ya? Oke. Iya. Iya ya. Itu cek di yang akun Tera MID ya. Di situ ada caranya tuh. Di Windows langsung aktif kamera itu, nggak share screen. Karena nggak bisa share screen. Diperhatiin aja itu nanti ada yang di environment variable. Tambahin pet baru namanya Android Home. Isi petnya yang tadi dikopas dari Android Studio. Yang Android SDK location. Contohnya, kalau di saya, isinya itu seperti ini. C user, nama usernya, app data, lokal Android SDK. Tapi setiap laptop bisa beda-beda variable value-nya. Makanya dibuka Android Studio-nya, di Android SDK location-nya dikopas aja. Kalau sudah, bikin baru lagi namanya Home. Sebentar. Oke, sebentar ya. Kembali ke laptop. Oke, itu untuk Android Home-nya. Kalau udah Android Home, buka yang pet yang di bawahnya. Mungkin tampilannya kalau Windows 10 lebih enak dilihat ya. Tampilannya agak enak dilihat. Kalau buat yang Windows 7, dikasih titik koma di ujung variabel value, lalu kasih Android Home. Isinya seperti ini, Android Home, Tools, Bin, Android Home, Tools, dan Android Home Platform Tools. Ada 3 yang ditambah di pet. Jangan lupa dikasih titik koma setiap pembatasnya. Seperti ini. Ada titik komanya. Jadi dikasih titik koma biar nanti dia nggak ngapus pet yang lain dan ngeganggu pet lainnya. Kalau udah, dicek di CMD-nya masing-masing, diklik ADB. Kalau udah bisa, berarti udah berhasil. Kalau saya, udah bisa. Contohnya ADB. Udah jalan fungsi ADB. Kalau buat yang Linux, agak beda lagi caranya. Kalau buat Linux, bisa pakai cara yang saya, sama, install dulu Android Studio, SDK, macam-macam. Nah, nanti dibuka file yang namanya, kalau yang pakai base, namanya itu profile. Kalau saya kan makanya ZSA, jadi agak beda filenya. Kalau saya namanya ZSHRC. Z profile kalau saya. Nah, di dalam Z profile-nya, kalau buat yang base namanya profile doang, nggak ada Z-nya, bedanya. Lokasinya sama, ada di home / nama filenya. Yang ditambah seperti ini doang untuk yang sistem operasi Linux. Dikasih Android Home. Kalau yang mau pakai emulator, ditambah emulator jangan lupa. Tools-nya juga ditambah, tools bin ditambah, dan platform tools juga ditambah. Yang lainnya abaikan. Intinya cuma segini doang. Kalau buat yang pakai sistem operasi Linux. Ya, kembali lagi. Kalau udah bisa Android SDK-nya udah jalan ADB. Kalau belum yang nggak bisa, ada alternatif. 1, laptopnya harus di restart. Atau kedua, CMD-nya di close, dibuka lagi. Jadi ada 2 cara. Kalau udah bisa, nanti lanjut ke materi berikutnya. Kita lanjut. Oke, ini udah. Text editor kemarin sudah. Text editor juga sudah harus pada install semua ya. Dan Node.js juga jangan lupa
kita masuk ke instalasi React Native. Di sini kita harus install dulu React Native-nya, biar kita bisa bikin project React Native. Caranya, buka cmd, ketik npm install strip g react strip native strip CLI. Kalau udah berhasil, tampilannya bakal seperti ini. React Native yang paling baru itu versi 2.01. Ya, dicoba dijalanin ya. Buka cmd masing-masing, jalanin npm install strip g react native CLI. Kalau sudah, buat satu susunan direktori, bebas mau letakkan di mana aja, yang penting kalian ingat posisinya. Kalau saya menyarankan seperti ini, bikin folder unpam hpc, terus di dalam unpam hpc bikin folder lagi namanya React Native. Nah, nanti project kalian bakal ditaruh di dalam folder React Native ini. Kita bakal bikin aplikasi React Native di dalam folder ini. Jadi biar rapi, bikin seperti ini, biar nanti seragam. Buat yang Windows juga sama aja, bisa pakai cara seperti ini juga. Kalau sudah masuk instalasi, masuk ke folder yang tadi udah dibuat lewat function change directory, cd. Di cd ke lokasi folder tadi dibuat. Oke, sambil saya praktekkan aja ya. Oke. Kalau nggak hafal lokasinya, bisa dibuka di Windows langsung. Kalau di Windows itu, kalau yang ada kayak ginian nih, diklik nanti ada lokasi path-nya. Itu tinggal di-kopas, masukin ke dalam cmd, klik kanan paste. Nanti kalau lupa gitu ya, bisa dari sini. Oke, kalau udah baru kita bikin aplikasi React Native-nya. Ulangnya mana ya? ADB device nggak bisa, Kak. Oke, ada yang nyangkut di ADB ya. Buat yang ADB-nya masih bermasalah, coba dibuka aja link yang tadi ya. Ada 2 tutorial tadi. Ada yang atas, ada yang bawah. Yang Java Home juga jangan lupa. Oke, kelewat tadi Java Home ya. Mohon maaf. Untuk Java Home juga disetting. Kirim apa ya? Coba kirim apa ya? Kirim ulang apa itu? Tutorial buat setting path. Link set ADB. Oke. Linknya kita langsung kirim aja di Zoom ya. Itu link buat setting Android Pad. Kalau yang ini, link buat bikin Android Home-nya. Itu disetting dua-duanya. Caranya gampang, nggak panjang itu. Jadi cuma main di pad aja. Kalau yang masih nggak bisa, boleh pakai cara tadi. Di close CMD, semua CMD di close. Terus dibuka lagi, diketik ADB. Kalau masih nggak bisa juga, dicoba di restart laptopnya. Oke, kembali ke materi ya. Ya, kita bikin aplikasi React Native-nya. Di sini udah ada ya, dihapus dulu sebentar punya saya, biar kita sama-sama installnya.
Untuk buat aplikasi React Native, karena tadi kita udah install React Native-nya, sekarang kita bikin aplikasinya. Caranya, ketik React Native init aplikasiku atau namanya, bebas sih namanya, tapi kalau bisa sama aja ya. Jadi biar kita seragam, kalau ada masalah, nyarinya enak, tutorialnya juga jelasin juga lebih gampang. Sebentar, ini belum terhapus. Oke. Ketik React Native init. Jadi fungsi init itu untuk bikin project. Kita bakal bikin project React Native baru. Namanya apa? Namanya aplikasiku. Kalau udah tinggal di enter, nanti dia ngedownload apa yang dibutuhin sama install. Jangan lupa internet harus aktif ya laptopnya. Ditunggu aja. Agak lama ini karena emang banyak yang di-download. Tapi nggak gede kok ukurannya. Sambil dipraktikan ya semuanya ya. Jangan dilihat dong. ADB-nya masih belum bisa. Oke. Nggak bisanya seperti apa? Boleh di kopas errornya di chat. Bisa dilihat langsung dari modulnya. Ada di pas habis install React Native sebelum yang ini. Di bagian instalasi ini kita bikin foldernya. Boleh seperti ini biar seragam aja ya.
Ya, kalau udah kelar, ya kurang lebih lama emang buat install project, bikin project itu lumayan lama, bisa ngabisin waktu sampai 264 detik. Belum termasuk sama install package tambahannya. Jadi jangan sampai ketinggalan nih ya, ditungguin. Nggak sampai 10 menit sih harusnya. 5 menit lagi baru saya lanjutin, mungkin kalau dia masih ada masalah, boleh langsung dicek, biar nggak ketinggalan jauh. Oke, saya mau kasih challenge nih buat yang udah sampai tahap install. Ada yang mau nyoba nyontohin kasih tahu tutorialnya kayak dari Windows ke teman-teman lainnya? Yang mau boleh boleh chat di grup biar nanti sambil jelasin ke teman-teman. Karena kan saya kan nggak pakai sistem operasi Windows. Mungkin ada yang mau jelasin, yang udah lihat tutorial, yang udah berhasil, mau bantu teman-temannya boleh. Kalau di Windows harus menggunakan jangan menggunakan run administrator. Selama tutorial jangan pakai admin. Pakai biasa aja, buka CMD-nya seperti biasa, buka Android Studio seperti biasa, jangan pernah pakai administrator ya. Oke, ada yang masih udah nggak ada kendala berarti ya? Karena udah saya kasih waktu 5 menit, udah ada yang bertanya di chat nggak ada yang bertanya. Jadi saya lanjut sampai membuat aplikasi ya. Oh, belum selesai, ditunggu aja. Oh nih, baru selesai. Ini agak lama emang pas install React Native Init-nya.
totalnya dihitung aja di jumlah tuh dari 200 detik tadi sekian banyak tahapannya emang, apalagi yang pakai sistem operasi Mac nanti dia harus install CocoaPods juga. Kalau Windows nggak bakal keluar ini karena nggak support. Jadi di Windows itu CocoaPods nggak bakal berjalan, jadi nggak diinstal. Nggak ada respon apa nih pas ini, bukan dia bukan nggak ada respon, mungkin lagi loading, tungguin aja. Totalnya mungkin bisa ada sekitar 15 menit buat proses ini doang ya. Emang lama proses ini. Jadi jangan di close CMD-nya, jangan di restart kalau lagi init ini. Ditungguin aja, pasti selesai. Oke, yang dari Adeng, saya error, pesan errornya socket timeout. Ini internetnya bermasalah. Coba di React Native init ulang. Atau kalau udah ada project-nya, bisa di CD ke dalam project nama aplikasinya, CD aplikasiku. Dihapus aja foldernya, bikin folder baru aja dah. Agak ribet nanti. Buat yang dari Adeng, dicoba ulang aja ya. Tapi folder yang tadi, aplikasikunya dihapus. Dihapus manual aja dari file explorer. Terus jalanin lagi React Native initnya. Atau bisa dikasih kata 2 kalau lama hapusnya. Aplikasi kedua atau semacamnya. Itu kalau yang error socket timeout itu internet ya. Jadi internetnya mungkin terlalu lemot, jadi efek hujan juga ya. Internet pasti agak lemot. Internetnya harus lancar karena kita terhubung langsung ke servernya buat download tools-tools ini. Jadi sambil nunggu kelar yang masih ada kendala boleh nanya langsung aja di chat biar dibantuin solve-nya. Udah selesai, cuma kok error gitu ya? Errornya gimana? Errornya di kopas kayak Adeng tadi kalau ada error ya. Jadi saya langsung tahu kalau ada error, bisa dikasih tahu cara benerinnya. Kalau error kodenya di kopas aja ke sini, tapi jangan panjang-panjang nanti yang lain pusing bacanya. Nggak bisa ngirim foto kalau di chat. Di kopas aja. Error JSON, coba kalau error kayak gini ada kode bisa kita sambil searching aja ya.
Unexpected token. Kode ini errornya. Ini kalau Noval coba di running ulang lagi ya. Ini kayaknya nih ada korup di data metadatanya. Dihapus dulu tadi foldernya, di running ulang. Buat siapa ini? ISA siapa nih? Nova. Coba dihapus dulu foldernya, dijalanin ulang ya. Itu ada masalah. Itu ada korup itu di metadatanya. Karena itu harusnya nggak muncul error kayak gitu. Oke, dari Rudy. npm ini udah install belum Node.js-nya? Harusnya Node.js sudah install. Kalau Node.js sudah install, nggak bakal muncul error itu ya. Setting SDK-nya menggunakan cara lain. Boleh, yang penting bisa diketik ADB. Cara ngetesnya ADB udah berhasil apa belum, gini aja ya, ADB device. Kalau dia udah jalan seperti ini, berarti udah berhasil. Contohnya, abaikan ya kalau ya seperti ini udah pakai alias, jadi mohon maaf aja. Saya pakai alias, jadi jangan diikutin, ini gak bakal ada. Ini contoh ADB yang udah berjalan. Kalau dikonekin kabel, nanti ada seperti ini device. Di sini kodenya pasti random, berbentuk angka huruf, semacamnya lah. Yang pasti kalau udah berhasil connect, ada tulisan device. Pastiin pakai kabel USB yang bisa data ya. Jangan lupa USB debug-nya dinyalain juga di Android masing-masing, biar bisa terhubung. Kalau buat yang tadi yang Oppo, itu ada di masalah. Oke, bentar. Apa ya kode errornya kalau itu? Agak lupa saya. Bentar ya, buat yang tadi yang Oppo semacamnya emang bakal muncul errornya tadi. Oh, kalau buat yang color OS itu masalahnya ada di bagian kalau dibuka ops di bagian pengaturan itu ada layanan, ada tombol ini namanya, apa itu nama tombolnya? Bola bantuan. Oke, bola bantuan. Itu dimatiin. Kalau buat yang pakai Oppo, di pengaturan tuh ada yang namanya bola bantuan yang mirip kayak iPhone. Dimatiin. Kalau itu nyala, bakal nggak ngebolehin buat nyalain USB debug. Dimatiin dulu, nyalain USB debug, connect, nanti bisa. Itu pertanyaan yang tadi nomor 9 ya. Jadi dimatiin dulu tuh tombol bola bantuannya. Kalau bahasa Inggris namanya apa ya, Tis? Tapi kalau bahasa Indonesia namanya bola bantuan. Kalau di HP Oppo, Realme, dan semacamnya.
Itu dimatiin aja, sama yang gesturnya juga dimatiin. Yang sama bilah samping, 3 itu dimatiin. Karena dia bakal ngehalangin buat nyalain USB depot. Oke, lanjut. Jangan lupa ya, ADB device sampai kayak gini. Sampai ada tulisan device, berarti udah terhubung. Oke, balik lagi ada yang nanya nih. Proses init aplikasiku di run pakai administrator CMD. Jangan pakai administrator. Proses ini semua jangan pakai administrator. Perhatiin aja saya di sini nggak pakai sudo sama sekali. Kalau di Linux sama di Mac itu pakai sudo kalau administrator. Jadi jangan pernah pakai admin. Aksesnya akses biasa. Kalau dipakai administrator nggak bakal jalan emang. Jadi bakal ada kendala. Jadi jangan pakai administrator. Kalau mau tambahin folder, aplikasi ke lokasi yang sesuai dengan implementation DFS. Itu di CD dulu ya. Tadi kan ada tuh, ikutin tutorialnya. Kita CD dulu. Di CD dulu ke folder project. Nanti pakai command native init. Nanti bakal bikin folder namanya aplikasiku sekaligus. Jadi jangan sesuai keinginan juga, ikuti tutorialnya dulu. Lokasinya kayak tadi, umpam HPC, React Native, user bla 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 itu bawaan ya, tiap OS itu beda-beda. Nah kalau bingung lokasinya, di Windows itu nanti yang ada navigasi apa namanya tab bar ya, kalau nggak salah buat milih lokasi, itu nanti kalau dipencet ada lokasinya, dikopas saja. Ini ulang aja ya. Kalau yang tadi masalah administrator, di close dulu CMD-nya, buka CMD kayak biasa, jangan pakai administrator. Baru di init ulang. ADB instructor connection. Ini ADB-nya belum selesai. Tadi setting pad-nya gagal itu berarti. Berarti setting pad-nya nggak merhatiin tadi tuh. Jadi harus dikopas dari Android Studio. Biar bisa. Kalau nggak dikopas dari Android Studio, kalau ngopasnya dari tutorial, itu beda. Dibuka aja Android Studio masing-masing di SDK-nya tadi di sini di SDK Manager. Nah, SDK location-nya dikopas, baru masukin ke pad-nya yang tadi. Kalau tadi kan ada banyak nih yang di setting. Yang Android Home yang pertama kita settingnya. Android Home itu isinya yang tadi di sini. Ini yang ada di Android SDK location, dikopas aja ininya, lokasinya. Terus bikin pad Android, bikin variabel Android Home. Caranya kayak ini, ada di tutorial yang di PDF. Terus jangan lupa tambahin juga yang ini, 3. Ada Android Tools, ada Android Home Tools, ada Android Home Tools sama bin. Slash-nya nih, ada Android Home Platform Tools. Dikopas ya. Ya, 3 ini ditambah. Kalau buat yang pakainya Windows 10 lebih gampang. Gak usah pakai titik koma lagi, tinggal di add aja, dibuka file editnya. Nanti tinggal di add, ke bawah dia nambahnya. Kalau yang pakai Windows 7, dia ke samping pakai titik koma. List of device, ya itu udah terhubung. Kalau udah kayak, siapa ini? Tedo. Kalau udah kayak Tedo ini udah berhasil berarti, udah terhubung ADB-nya. Kalau udah terhubung, yang React Native jangan lupa ya. Kalau udah kelar, CD ke folder aplikasiku yang tadi kita init. Nah, di dalam ini, kalau kita ceknya, kalau di Windows itu dir ya. Kalau Linux itu pakainya ls. Unexpected error. Itu internetnya nyala tidak? Harus nyala internetnya. Itu kayaknya internetnya mati itu. Jadi nggak bisa nge-get link PKG-nya. Pastiin selama proses internetnya nyala.
Android Home sudah kopas dari Google. Yang 3 tadi yang baru ditambah tuh kan Android Home udah. Tadi tuh ada yang saya kirim tuh yang 3. Yang Android Home Tools, ada Android Home Tools Bin, Android Home Platform Tools, itu juga jangan lupa ditambahin. Kak, yang SDK-nya set 30-nya Android Debug Batch ADB version. Ini apa maksudnya ya? Pas baru install ya? Iya, kalau baru install dia pasti yang keinstall versi-versi itu. Tapi ditambah lagi yang di SDK Tools-nya. Kayak tutorial yang minggu kemarin. Yang 2903 sama 2803 itu juga diinstal, di checklist. Kalau udah ada yang lain gak usah dimatiin, biarin aja. Sayang kalau ntar mau pakai Android Studio ntar malah keganggu. Intinya kalau buat yang kegiatan kita cuma pakai yang ini. Yang lainnya biarin aja ke checklist kalau udah ke checklist. Tinggal di checklist aja nih, yang 2903 sama 2803. Kalau ADB-nya, ADB Android-nya itu enggak sih, kalau di sini enggak muncul. Saya punya 26 sampai 230 SDK-nya enggak ngaruh kan? Enggak pengaruh kok. Enggak apa-apa. Punya SDK-nya banyak juga enggak apa-apa. Yang penting yang 2 tadi tuh terinstall 2803 sama 2903. React Native itu jalan yang semua versinya di minornya pet yang 3. Kalau bukan 3 ujungnya dia nggak jalan kalau React Native. Java Home itu kan tadi juga dikasih tahu kan ada linknya. Di setting Java Home-nya juga jangan lupa. Ada tuh linknya tuh. Yang by itu tadi di atas dari dikirim lagi di chat ini. Di setting juga Java Home-nya. Caranya sama, hampir mirip kayak yang Android Home. Cuma bedanya pet, isi petnya sama nama petnya beda. Namanya Java Home. Isinya itu tempat install lokasi JRE Java-nya. Biasanya kalau pakai Windows itu lokasinya itu ada di C, Program Files, Java, JRE. Coba dicari. Nah, itu nanti masuk sampai ke bin, di kopas lokasinya, di setting namanya Java Home. Bentar, kayaknya saya pernah ada ringkasan-ringkasannya. Ya. Saya sebentar ya, buat yang lokasi pet-petnya nih ada tutorial simpelnya nih. Kemarin diringkas sama teman saya. Oke, ini saya link aja ya. Saya share aja di filenya. Sebentar. Bang Aziz boleh minta tolong filenya saya kirim di tele, di forward ke grup WA aplikasi reactnative.txt ada di Telegram. Itu di forward tolong ya. Itu ada tutorial buat setting-setting pet, itu dibikin sama teman saya.
Iya, di grup WA aja. Itu ada cara praktis, kemarin teman saya udah meringkas cara setting ADB, setting Java, sampai native init, itu ada tutorial singkatnya. Tapi yang dipakai yang pad aja di bawah tuh ya, yang bagian padnya. Oke, lanjut ya. Kalau yang ketinggalan di YouTube kan sambil live, nanti tinggal dilihat dari YouTube ya. Oke, kita udah sampai yang membuat aplikasi. Kalau sudah, kita ngetes jalanin. Semuanya udah pasti ADB-nya connect dulu ya. Kalau udah connect, nanti kita bisa jalanin aplikasinya. Cara jalaninnya, React Native Run Android. Dicoba aja. Harusnya kalau yang tadi nggak ada masalah, ngejalanin ini berhasil. Salah. Oke. ADB. Iya, itu udah berhasil. Buat yang Virginia itu udah berhasil kalau udah muncul kayak gitu. Di ngetesnya ADB device ya, ADB device. ADB device. Jalanin ini, nanti udah berhasil, dia bakal muncul device. Ininya random biasanya. Kalau ini saya pakai IP karena saya nggak pakai kabel. Kalau mau pakai cara yang wireless, di file yang tadi di-share di grup juga udah ada. Kalau udah di run Android ya, biar kita ngetes apakah udah berhasil apa belum. Kalau ada masalah nanti biasanya ketahuan. Biasanya masalah yang keluar itu SDK-nya belum di-setting atau Java-nya belum setting. Antara dua itu. Kalau udah berhasil kayak gini ya tampilannya. Dan dia bakal ngejalanin Metro. Metro itu anggapannya bridge-nya jembatan antara laptop sama HP-nya. Ini contoh aplikasinya lagi loading.
Kalau udah berhasil, tampilannya bakal kayak gini ya. Welcome to React. Itu artinya udah berhasil. Ya, kalau udah berhasil seperti ini. Kita materi hari ini lebih ke pengenalan tentang React Native aja ya. Kalau udah berhasil bakal jalan. Oke, di close ya. Ada yang nggak muncul atau ada yang gagal loading? Masih on progress, oke. Ya, berarti kalau on progress harusnya berhasil ya. Starting Gradle Diamond buat web investor. Itu kalau nggak salah aja ada muncul tulisan gitu kalau pakai prosesor Intel ada fitur apa gitu yang harus dinyalain biar lebih cepat. Tapi nggak tahu, lupa ada ya. Itu di Windows doang muncul seperti itu. Di Linux nggak muncul itu. Di aplikasi Unix apa sistem operasi Unix itu nggak muncul. Pastiin ini kebuka ya. Dia biasanya tab-nya itu node, nama tab-nya. Kalau saya langsung kebuka di terminal saya sendiri. Kalau di Windows agak beda, biasanya nanti jadi multiple Windows. Error, failed. Itu ADB-nya belum connect, Mas Awan. Tadi dipastiin dulu ADB device. Kayak tadi, harus sampai ada seperti ini. Nggak harus IP ya bentuknya. Ini karena saya wireless. Iya, kalau di Windows nodenya terpisah. Karena emang dia itu node di Windows itu lebih ke aplikasi. Bukan kayak di Linux itu dia bentuknya seperti apa ya? Package gitu kalau node di Linux. Jadi dia munculnya di terminal, bukan di window terpisah. List of device, ya itu udah berhasil, ADB-nya udah connect. Failed to install. Install debug. Ini kayaknya errornya masih ada lagi dah. Buat ISA, ini ada error yang belum kebaca nih bawahnya mungkin. Kalau udah connect harusnya berhasil ya. Kalau udah connect ADB device kayak Mas Awan itu, harusnya berhasil. Tampilannya kayak tadi, welcome React Native di HP-nya masing-masing. Jangan lupa dinyalain ya, install via USB-nya di beberapa HP itu ada settingannya. Oke, user. Ya, itu udah terinstall itu. Itu udah terinstall berarti kalau kayak gitu. Tinggal diikutin step yang tadi yang ini, setting folder, sama terakhir React Native Run Android. Kalau udah sampai sini, materi hari ini sebenarnya udah hampir selesai. Kalian udah ngikutin tutorialnya dengan bagus kalau udah muncul. Sampai seperti di gambar nih. Welcome to React. Tutorialnya sama persis kayak yang ada di sini. Cuma di sini nggak ada setting pad-nya. Setting pad-nya tadi ada lewat link. Kalau ADB device-nya udah muncul, berarti bisa harusnya jalanin aplikasinya ya. Intinya sebelum run Android, pastiin ada ADB device yang terhubung. Kayak gini, ADB device. Kalau yang masih agak bingung, boleh sambil dicatat nanti kalau ada yang mau ditanyain ya. Oke, kita tinggal dikit lagi. Tinggal 3 slide lagi. Pengenalan dikit tentang React ya. Tapi tunggu teman-teman pada sampai muncul kayak gini. Kalau udah muncul, bilang sudah muncul ya di chat ya, biar saya tahu. Kalau berhasil, bilang aja berhasil gitu. React Native is not recognized. Tapi NPM-nya bisa nggak tadi? Kalau NPM-nya tadi bisa, coba CMD-nya di close dulu. Terus React Native init.
Karena biasanya kalau Windows itu dia harus di restart CMD-nya gitu. Jangan sampai ada CMD yang kebuka, baru dibuka lagi. Nanti dia baru bisa ngebaca React Native itu apa. Kalau nggak bisa, misalkan masih error, sebentar ya. Oke, sebentar ya. Buat yang NPM-nya bermasalah kayak tadi, yang React Native Init-nya is not recognized tuh biasanya kalau udah di CMD-nya di close masih nggak bisa, di pad-nya dibuka lagi ya. Nanti saya kasih tahu yang ininya, sambil saya foto aja. Bagusnya. Oke, ya. SDK, SDK. Ini contohnya ya. Buat yang pad-nya bermasalah, ini ada contohnya nih. Dibuka aja coba, ditambahin C user, nama user yang masing-masing, up data, roaming npm. Itu kalau buat yang tadi React Native is not recognized, pas dibuka CMD ulang nggak muncul masih, pakai cara itu aja ya. Oke, kembali ke share screen. Command run Android. Buat Naupal di CD dulu, jangan lupa. CD ke nama project tadi. Nama projectnya kan aplikasiku. CD aplikasiku, baru jalannya React Native run Android. Kalau nggak di CD dulu, dia nggak bisa. Ini lupa ditulis ya di tutorial ya, CD-nya. Harusnya di CD. Jadi habis React Native init, udah selesai, CD aplikasiku. Baru bisa jalanin dia nih, saya maaf nih kelewat. Harusnya di sini ada change directory dulu. Di aplikasiku dulu ya. Nanti dikirim ulang aja ya. Nah, di CD aplikasiku dulu, baru React Native run Android. Oke, terjawab ya buat yang nopal. Kalau yang udah muncul, yang udah berhasil, bilang berhasil ya di chat ya, biar saya tahu kalau udah pada selesai. Oke, Virginia. Node.js-nya udah diinstal belum? Kalau Node.js-nya udah diinstal, harusnya npm-nya udah bisa.
Oh, kayak gitu terus ya? Kalau kayak gitu terus, pakai cara tadi. Saya ketik di chat ya. Ditambahin fat-nya di yang variabel tadi, yang di variabel fat, itu di paling ujung dikasih titik koma, ditambahin namanya C, garis miring, C garis miring, user, garis miringnya, terus namanya, nama usernya beda-beda ya, dipastiin nama user sama, up data, roaming, npm, ditambahin di pet, nanti bisa jalan harusnya. Ya, udah ada yang berhasil ya. Ditambahinnya di pet ya, di variabel environment tadi, sama kayak yang pas setting Android Home, namanya pet. Oke, yang masih loading sambil nunggu, dibuka text editornya. Yang tadi masih loading, sambil dibuka aja text editornya. Kita lanjut. Di sini nggak ngoding dulu kita. Kita cuma pengenalan tentang project React Native ini, dari struktur foldernya, sama file-file yang penting di dalam project React Native ini. Dibuka di text editor masing-masing. Kalau saya kan pakai Webstroke, tampilannya pasti beda-beda. Jangan panik kalau beda tampilan. Tiap text editor punya ciri khasnya masing-masing. Dibuka folder aplikasiku yang tadi project React Native. Di dalamnya ada banyak folder. Folder-foldernya yang penting ada 3. Ada 3 folder penting di dalam project React Native ini. Ada folder Android, iOS, sama Node Modules. Folder Android sama iOS ini anggapannya kayak inti program buat ngejalanin aplikasi Android sama aplikasi iOS. Tapi buat kalian yang pakai Windows, iOS itu nggak bakal berjalan ya. Jadi iOS itu bisa berjalan kalau kalian pakai React Native-nya di sistem operasi sesama Apple. Contohnya macOS. Kalau di Linux, setahu saya udah bisa juga, udah bisa nginstal CocoaPods. Jadi bisa juga nginstal buat iOS itu, kalau di Linux ya. Tapi saya masih agak lupa karena udah lama banget nggak ngoding di Linux. Tapi jangan pernah dihapus walaupun kalian nggak pakai iOS ya. Jangan dihapus karena nanti bakal bikin error pas lagi running. Tetap biarin aja ada. Tapi itu jangan 3 folder itu jangan pernah sekali-sekali dihapus. Kecuali buat yang Node Modules. Biasanya kalau Node Modules itu bakal dihapus kalau kalian ada corrupt file dari Node. Itu boleh dihapus, tapi nanti harus di npm install lagi. Kalau yang pakai Yan bisa Yan install. Nah, kalau Node Modules itu isinya itu inti-inti dibuat dari aplikasi project Node.js. React Native juga butuh Node Modules ini. Di dalamnya itu ada modus-modus yang kepake buat ngebantu kalian nge-develop aplikasi React Native. Salah satunya contohnya tuh ada Lodas, ada apa aja ya, macam-macam banyak sih. Tapi kalau saya saranin jangan pernah buka folder Node Modules ya. Biasanya kalau kalian buka folder Node Modules, diklik 2 kali di text editor kalian bakal nge-hang karena isinya bakal banyak banget. Kalau buat Android ini jangan dikotak-katik. Biasanya orang ngotak-katik itu cuma buat setting versi aplikasi atau buat ganti nama aplikasinya. Tapi nanti buat itu mending baca tutorial. Ada cara tutorialnya buat manajemen versi sama manajemen nama aplikasi. Oke, sebentar ada pertanyaan dari Naufa. Setelah run langsung masuk ke AVD. Nggak harus pakai AVD, bisa pakai Android masing-masing. Tapi kalau pakai AVD juga boleh. Jadi langsung di run yang kayak tadi di atas, yang React Native Run Android. Oke, lanjut ya. Kembali ke materi. Tadi kita ngomongin soal folder, sekarang kita ngomongin soal file-file penting. Sebenarnya semua file di sini penting, jangan ada yang dihapus.
Tapi ini ada core-core yang biasanya buat ngebantu jalan ya, ngebantu jalan aplikasi React Native. Salah satunya tuh ada pastinya kalau indeks itu nggak bakal asing ya di telinga kita. Buat yang pernah ngoding HTML, ngoding PHP, pasti ada namanya file index. Sama fungsinya sama kayak di JavaScript juga nggak beda jauh. Indeks itu buat ngasih tahu ini tuh indeks dari project-nya. Jadi pas kita ngejalanin project, yang bakal pertama kali dijalanin itu pasti indeks. Nggak bakal ngejalanin app.js-nya dulu tuh. Jadi dia bakal ngejalanin indeks. Semua, PHP juga begitu, HTML juga sama. Yang jalan pertama pasti yang namanya indeks. Nah, di dalam indeks ini, kalau dibuka filenya, sambil saya buka aja ya. Kalau yang pakai WebStorm itu bisa dikasih namanya command line tools. Kalau yang pakai Visual Studio Code juga bisa buat setting, bisa jalanin langsung dari CMD kayak gini. Kalau saya kan WS. Kalau VS Code itu code, jadi code titik dia langsung buka di VS Code project-nya. Oke. Ya, ini kita buka ya file index. Kalau diperhatiin isinya simple, dia nggak banyak. Cuma 9 line, itu pun cuma codingannya cuma berapa baris doang. Nah, di sini dia manggil file app. File app yang tadi yang penting ini. Dipanggil sama index. Buat dijalanin kalau dia itu komponen yang bakal berjalan tuh apa? Yaitu app. Kalau ini appname ini ada di app.json, biasanya ini buat nge-rename aplikasi, tapi jangan di-rename langsung kalau belum tahu caranya. Jadi ada tutorialnya kalau mau ganti nama aplikasi, tapi nanti ya, karena kita fokus buat bikin aplikasi React Native dulu, jadi nggak usah yang macam-macam kayak ganti nama aplikasi, nanti aja. Nah, kita manggil file app.js. Kalau di JavaScript, fungsi import itu nggak perlu pakai tipenya kalau dia sesama JavaScript. Ini kan indeksnya di .js, jadi kita nggak perlu kayak gini. Kalau di JavaScript jangan kayak gini, nanti dia biasanya bakal, kalau text editornya udah agak diperbarui aturan-aturannya, dia bakal disuruh hapus ini. Jadi kita cuma boleh app. Tapi ada masalah kalau kita kayak gini, jangan pernah bikin folder dengan nama yang sama seperti ini. Nanti bakal bikin error. Jangan pernah bikin folder app, berarti kalau masih ada file bernama app. App.json isinya simple. Nama aplikasi sama display name-nya. Kalau ini jangan diubah-ubah dulu, karena kalau dirubah pasti error aplikasinya. Karena ini bagian penting buat React Native sendiri. Oke, lanjut. App.js adalah indeks dari project React Native. Oke, ini ada bedanya ya. Jadi indeks itu adalah indeks dari project Node.js, sedangkan app.js adalah indeks dari project React Native. Jadi dia itu kenapa bisa jadi indeks? Karena tadi dipanggil di file index.js app-nya. Oke, ini udah selesai loading, makanya bisa berwarna. Jangan panik sama warnanya kalau beda-beda ya. Tiap text editor itu punya konfigurasinya masing-masing. Warnanya pasti bisa beda-beda. Jadi nggak usah panik, kalau ini warnanya merah kah, ini kok warnanya oranye, kok warnanya biru ya. Tiap text editor pasti punya ciri khasnya masing-masing ya. Oke, file app.js dipanggil oleh file index untuk dijalankan pertama kali. Ya, dia dipanggil di sini. Dia manggil dari import, pertama ngimport dulu, terus dipanggil sama app registry-nya. Biar diregistri ke dua folder ini. Dijalanin di compile sama, kalau Android itu di compile pakai SDK Android, kalau iOS itu di compile pakai Cocoa Pods. Kalau yang udah pernah ngoding pakai Xcode itu ada Cocoa Pods di dalamnya. Oke, kita lanjut ke app.js. Nah, di app.js ini banyak nih. Tadi yang aplikasinya udah berjalan, yang tampilan kalian di aplikasi itu, tampilannya ada di sini. Ini cara bikin tampilannya. Ada yang tadi step 1, ada step see you change, debug, itu pasti sama. Ini adalah codingan buat ngeluarin yang tadi keluar di
di ponsel kalian masing-masing yang tadi udah running. Ini ada banyak. Impornya jangan lupa ya, di React Native itu di JavaScript itu ada dua cara impor. Ada impor yang kayak gini, ada yang namanya require. Cons bla bla require. Kalau kita pakai cara yang ini, yang impor, kita nggak pakai yang require. Oke, di sini ada beda nih. Kalau diperhatiin, impornya ada yang nggak pakai kurawal, ada yang pakai kurawal. Ini teman-teman saya sempat nanya juga awal-awal saya pernah ngajar React Native. Bedanya apa? React ini modul utama, main modul dari package React. Package React ini ada di dalam Node Modules. Aduh, dibuka Node Modules pasti gede banget. Node Modules itu isinya banyak, jangan panik, jangan pernah dihapus. Kalau penyimpanan gede, ya emang resiko. Ini React, dia ngambil dari sini. Dalam sini ada modul-modul. Kita ngambilnya pakai kayak gini aja, import React. Terus teman saya sempat nanya juga, ini diimpor React tapi kok nggak dipanggil React-nya? Nggak ada pemanggilan React di codingan. Oke, itu pernah ada yang nanya, teman saya, langsung saya jawab aja sekarang. Jadi React ini kenapa nggak langsung dipanggil? Sebenarnya dia dipanggil otomatis pas kita ngelakuin return. Selama kita melakukan return seperti ini, yang isinya adalah tag-tagnya React Native, fungsi React ini bakal terpanggil. Jadi intinya wajib ada React. Setiap aplikasi React Native, setiap file yang berhubungan dengan komponen, ini namanya file komponen ya. Komponen di sini namanya komponen app. Setiap file komponen itu wajib import React untuk menampilkan render tampilan. Ini render tampilan. Dia banyak, ada segini. Ada yang udah dibikin lebih sederhana, di bawahnya ada stylingnya. Buat yang udah pernah belajar CSS mungkin nggak terlalu udah agak familiar dikit ya sama yang namanya styling. Cuma styling di JavaScript ini di React Native agak berbeda. Dia harus import style sheet, diimpor dari React Native. Ada macam-macam. Ini color dia udah bikin sendiri. Ini kalian boleh modifikasi, tapi jangan pernah modifikasi yang terlalu expert ya. Kalau error saya nggak tanggung jawab. Oke, tadi masih lanjut yang ini ya. Bedanya sama yang impor ada kurawal. Kalau kurawal itu dia lebih ke per komponen. Jadi di dalam React Native itu punya komponen-komponen. Ada komponen ini, React Variable View, Style Sheet, Screw View, View, Text, dan macam-macam. Kita panggil sesuai kebutuhan. Kalau di React ini, dia kan karena modul dengan komponen agak berbeda. Sebenarnya kalau materi komponen ini ada di web. Benar tuh ada yang nanya, apakah sama seperti React Web yang bisa kita folder seperti aset gitu? Bisa. Nanti komponen juga materinya ada di React. Jadi saya mungkin nggak terlalu mendalami penjelasan tentang komponen, itu bakal ada di yang web. Karena yang web kayaknya lebih duluan ya. Jadi nggak usah saya jelasin lagi nanti kalau buat yang ikut web. Terus di sini intinya gitu sih. Jadi nggak ribet ngoding React Native. Kita cuma bikin tampilannya kayak gini, kayak HTML biasa, dibandingkan kita pakai Android Studio yang bermacam-macam konfigurasinya, pusing. Di React kita cuma kayak gini aja, return yang modelnya kayak HTML, kita jadi tampilan yang hello, welcome to React Native tadi. Nah, ini nggak dijadiin tugas, cuma kalian coba dimodifikasi aja. Di sini yang namanya teks coba-coba dulu, takutnya error saya nggak tanggung jawab.
Saya nggak bakal jawab pertanyaan yang berhubungan dengan eksperimen-eksperimen aneh-aneh di codingan. Nanti boleh ditanya itu kalau misalkan udah selesai aja. Kalau belum selesai materi kita yang berhubungan sama eksperimen di codingan yang nggak sesuai sama materi saya nggak bakal jawab. Jadi itu tanggung jawab kalian. Oke, mungkin kalau ada satu lagi tadi ya. Ada package JSON. File package JSON. Di Node, aplikasi Node itu semuanya pasti punya namanya package JSON. Sama log file. Kalau saya kan pakainya yarn, jadi namanya yarn.log. Kalau buat yang nggak install yarn, pasti namanya npm, bukan npm, package JSON log. Kalau buat yang install yarn. Nah, fungsinya apa sih? Package JSON itu buat ngecatat package apa yang perlu diinstal di project kita. Isinya seperti ini kurang lebih. Yang terinstall itu cuma ini doang. Jadi ada dua, dependencies dengan dependencies. Bedanya apa? Dependencies itu jalan di keseluruhan, termasuk sampai ke tahap production, sampai kita ngebuat APK buat diupload ke React Native. Di sini kan ada versi. Ada yang versinya itu nggak kekunci. Kalau ini dihapus, dia nggak kekunci. Begitu kita hapus file log file ini, pas dia ngejalanin npm install atau yarn install, dia bakal ngambil versi yang paling baru. Kalau kita di dependencies ada anotasi seperti ini. Nah, kalau ada anotasi seperti ini, dia bakal auto update. Dia ngecek ada versi yang lebih baru dari versi 16. Kalau ada, dia bakal install. Jadi usahain jangan dihapus yang ada titik itu buat yang pakai nanti bisa dimanfaatin. Dan kalau konflik Eslin, mungkin nanti Eslin mungkin ada materi tambahan nanti ya. Kedepannya sambil dijelasin di bagian cara penulisan code yang rapi dan struktur folder yang rapi. Itu nanti berhubung sama Eslin. Oke, kalau dari saya materi cuma sampai segitu. Habis materi buat pendahuluannya. Mungkin ada dari pihak panitia, ada sesi tanya jawab dulu atau tidak? Ya, panitia. Ini ada sesi tanya jawab kah? Halo. Ada sesi tanya jawab Iya, atau kalau ada waktu buat ini, kita bisa lanjut nggak apa-apa buat sesi tanya jawab. boleh sih? Oh, boleh. Boleh. Dibatasi aja kali ya Bang ya? Ya, boleh lah sampai 10 menit. Oh iya, 10 menit ya. Berarti kita pertanyaan lewat chat aja Bang ya? Nah, tanyanya chat aja nanti saya jawab satu. Oh iya. Oh ya udah. Buat teman-teman semua, jika ada yang masih bingung atau yang perlu ditanyakan, silakan untuk ditanyakan sekarang. Terbatas 10 menit ya.
Tuh Bang Tera udah ada satu pertanyaan. Buat absen nanti ya, kalau ini udah ditutup. Build sukses. Connect. Oke. Tapi di layar Android muncul enable to load script. Oh, oke. Ini biasanya banyak yang muncul error kayak gini kalau yang versi Android-nya di bawah versi 70. Saya bantu jawab. OBS udah over duration ya. Apa? Soalnya streaming itu nggak muncul. Maksudnya gimana? Over duration. Ada batas waktunya. Dua ini. Alternatifnya di mohon maaf siapa itu yang coret-coret ya. Jangan dicoret-coret layarnya ya. Oke. Di HP-nya, di ponsel masing-masing, kalau pakai Android masing-masing, bisa di-check. Nanti kalau di-check bakal muncul menu kayak gini. Nah, di menu dibuka settingnya. Di setting nanti ada yang namanya debug server host dan port device. Nah, di sini isi IP PC masing-masing. Kalau pakai hotspot kan pada pakai hotspot kebanyakan ya. Nah, IP PC-nya dimasukin. Kalau misalkan saya kan 192.168.43.72. Nah, dikasih port juga. Portnya itu 8081. Seperti ini misalkan. Tapi IP pada berbeda-beda ya. Ditambah kayak gini. Nanti tinggal di OK aja. Kalau udah di OK, versi Android 10.0. Biasanya errornya sama kayak yang tadi tuh. Yang pertanyaan dari siapa tadi? Mas Awan ya? Seperti itu. Masuk lagi tapi nggak keluar tampilan welcome to React. Mungkin sama kayak Mas Awan ya tadi caranya ya. Oke. Salah. Kalau untuk RAM iOS apakah harus pakai Xcode atau ada cara lain kayak Android? Iya, harus pakai Xcode. Setahu saya di Windows itu Xcode belum bisa jalan ya. Apa sekarang udah bisa saya belum tahu. Jadi setahu saya itu Xcode itu cuma berjalan di Mac OS. Selain Mac OS itu nggak bakal berjalan. Jadi buat nge-develop iOS itu butuh perangkat Mac OS sendiri atau Mac Pro atau iMac apapun yang berhubungan dengan Mac OS ya. Oke. Babang. Neraka mana? Bukan motor. Samsul tadi harus pakai npm start. Oh, tadi ada dua kemungkinan ya. Error yang kayak awan itu ada dua. Jadi satu Node.js yang nggak jalan atau karena versi Android. Kalau yang masalah seperti tadi tuh, kalau yang node-nya nggak jalan itu bisa pakai npm start. Benar dari kata Mas Naufal, dijalani dulu itu. Ya, mungkin ada yang masih mau ditanyakan. Waktunya tinggal 4 menit lagi.
Mungkin saran kali absennya bisa kali pakai screenshot yang tadi tuh nanti di nggak usah ya. Mungkin absen nanti dari panitia aja ya. Ayo waktunya tinggal 3 menit lagi kalau ada yang masih mau. Itu Bang dari Johannes Anderson. Banyak lagi Bang. Kalau buat absen nanti dari kita Bang. Tadi kalau yang Yohanes tadi udah tuh ya. Yang tadi masalah start. Si boxer gitu kan. Udah mau habis. Oh, ini lain nih ironnya. Ya itu baru lagi Bang. Ya, ya JDK. Ini karena JDK sebentar. Berat. App Depok Java, upload Pentools Java Jar. Oh, ini lokasi pad-nya masih kurang benar itu. Lokasi pad-nya itu harusnya ya, oke. Kalau buat yang JDK itu di dalam folder itu ada dua ya, ada JDK, ada JRE ya. Yang JDK yang dipilih ya, jangan yang JRE. Itu salah pad itu kayaknya. Jadi harusnya yang JDK. Kalau yang tadi di-share ada nih. Dia lokasinya itu ada di program files Java JDK. Ya tadi saya salah sebut berarti. Harusnya JDK bukan JRE ya. Oke, ada pertanyaan dari Sedo. Setiap menjalankan project Android Studio-nya bisa tidak? Kita cuma pakai Android Studio buat install SDK. Jadi nggak dibutuhin lagi kalau udah diinstal SDK. Sisanya tinggal, yang penting yang jalan itu node-nya harus diinstal. Cuma itu aja sih. Yang penting yang lain udah terinstall, jangan sampai nggak diinstal. Nggak harus ada yang dijalanin cuma kita ketik kayak biasa tadi lewat CMD yang semacam itulah. Jadi intinya Android Studio nggak perlu dibuka. Sepertinya udah cukup ya Pak. Ini udah gak ada lagi yang ini. Di list aja nanti kalau masih ada yang mau ditanyakan ya. Oh iya nanti saya ini di grup aja Bang ya. Baiklah kita udah nyampe di akhir acara. Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar. Terima kasih buat Bang Tera selaku pemateri telah memberikan ilmu yang sangat banyak sampai banyak jam pokoknya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah ngikutin sampai akhir. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Kalau buat Bang Tera boleh untung. Terima kasih Bang Tera. Buat teman-teman untuk absen terbatas ya. Hanya 10 menit. Jadi cepetan guys.
Gimana lagi duluan? Udah langsung juga ya. Sekolah Buat teman-teman yang udah absen boleh langsung meninggalkan room meetingnya kita ya. Buat ID peserta sudah di-share di grup WA ya buat datanya semua. Silahkan di scroll, dicari-cari lagi. Kalau nggak nanya ke temennya ya. Temennya pasti ada yang punya datanya.